Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana, NIM 182410101076, akan menjelaskan tugas data mining modul 7 tentang Naive Bayes. Di sini tugasnya seperti ini. Jadi nanti akan melakukan testing kepada dataset Iris dan dataset adult. Yang pertama, di dataset Iris-nya sendiri, yang pertama dilakukan itu import dataset Iris-nya seperti biasa. Nah, lalu setelah dataset Iris-nya diimport, dipanggil menggunakan pandas. Lalu setelah di-print seperti ini. Nah, setelah itu kita dari datasetnya sendiri, kita memisahkan dari keempat kolom ini dengan kolom variety. Jadi yang dipisah atau di drop atau dihapus di sini sendiri adalah kolom variety-nya sendiri dari variabel data. Sedangkan untuk variabel targetnya sendiri adalah tabel variety-nya. Nah, lalu di sini dibuat train test split dengan di sini test size-nya 0,2 atau 20% dengan reduce state 100. Nah, di sini supaya data yang dihasilkan nantinya selalu berurutan. Nah, lalu di sini kita print akurasinya dengan menggunakan fungsi dari ini, Naive Bayes, dari scikit-learn. Setelah itu ditemukan kalau akurasinya itu 96,6%. Nah, setelah dites, akan muncul seperti ini. Dari indeks ke 128, diperoleh sepal length 6,4, sepal width 2,8, petal length 5,6, dan petal width 2,1. Nah, di sini juga untuk y-testnya sendiri, untuk bagian variatinya, untuk indeks ke 128 itu adalah Virginica. Setelah itu kita prediksi apakah hasilnya benar atau salah. Nah, di sini sudah terlihat kalau yang pertama atau indeks ke 128 benar atau Virginica setelah diprediksi. Karena di sini sendiri akurasinya 96%, jadi kemungkinan salahnya kecil. Nah, sedangkan yang ini mewakili setiap variety, yaitu ada Setosa, Virginica, dan Setosa, Versicolor, dan Virginica. Nah, lalu ke dataset Aldert, kita import dulu datasetnya. Nah, di dataset Aldert sendiri kan di sini banyak kolom-kolom yang masih bukan integer atau angka. Di sini masih berupa string seperti di work class, material status, occupation, relationship, dan lain-lain masih berupa huruf atau string. Nah, setelah itu kita ubah dari yang masih string atau huruf ini menjadi integer. Nah, di sini diambil satu contoh kolom native country di sini. Nah, setelah itu dibuat data dummies-nya dengan diberi nama variabel data kolom. Setelah itu, setelah di-print hasilnya seperti ini. Di sini menampilkan 42 kolom yang berisi nama-nama negara atau native country-nya ini. Di sini semuanya ada di sini. Nah, lalu setelah itu kita membuat perulangan. Nah, perulangannya di sini menggunakan setiap data kolom data native country-nya sendiri.
Nah, di sini perulangannya ada indeks C sama dengan 0. Nah, untuk setiap B di dalam data columns, jika native country-nya itu sama dengan B, maka hasilnya diubah menjadi C. Lalu di sini indeks C, kalau benar maka indeks C plus sama dengan 1. Maksud saya kalau salah C plus sama dengan 1. Lalu setelah di print data frame adultnya, maka di sini native country-nya sudah berubah. Di sini menjadi angka, yaitu untuk tadi United States sendiri berubah menjadi angka 319. Nah, lalu karena di sini data targetnya itu adalah income, yaitu mencari apakah penghasilannya itu kurang dari sama dengan 50.000 atau lebih dari 50.000. Maka dari itu semua yang masih berupa huruf dibuat ke angka dulu. Seperti tadi, seperti yang ini. Nah, di sini secara manual ini di kolom ras dengan variabel-variabelnya, dengan data-datanya. Ini di bagian kolom edukasi, gender, relationship, occupation, marital status, work class. Nah, jika sudah semuanya, kita print lagi data frame-nya dengan menghasilkan seperti ini. Semuanya sudah menjadi angka. Nah, lalu setelah itu, karena untuk mencari akurasinya sendiri dibutuhkan masing-masing mencari satu setiap kolom, maka nanti ini yang dibutuhkan jadi nanti yang dijadikan data target itu dari data frame kolom income. Lalu yang dari data sendiri, yang ini di drop atau dihapus. Lalu setelah itu kita membuat trend test split-nya. Nah, yang pertama kan menggunakan test size 0,2 atau 20%. Random state-nya masih 100 supaya hasilnya nanti berurutan. Nah, di sini diperoleh akurasi 80%. Nah, setelah dites sendiri, kan di sini indeks ke 12393. Di sini data-datanya dengan jam kerja 60 jam per minggu. Nah, di sini hasil dari income-nya sendiri. Nah, di sini income-nya kan lebih dari 50.000. Sedangkan untuk diprediksinya kurang dari sama dengan 50.000. Jadi prediksi dari datanya sendiri itu salah. Karena di sini kan akurasinya juga cuma 80%. Jadi masih ada kemungkinan salah yang lumayan besar. Nah, untuk yang lainnya saya lihat di sini sudah benar semua. Nah, yang salah cuma di bagian di indeks yang 12393 ini. Di sini. Nah, lalu kita cari lagi dengan ukuran tes yang lain. Dan di sini dengan ukuran tes 30% menghasilkan akurasi 79,69%. Setelah di data setnya setelah diklik, maka di sini menghasilkan hasil yang sama, kurang lebih sama.
hasil dari income-nya sendiri seperti ini, dengan prediksinya yang salah masih di bagian indeks ke 12393. Karena ini hanya contoh di bagian hanya menggunakan 10 kolom atau 10 indeks yang digunakan. Lalu untuk ukuran tes 0,4 atau 40%, diperoleh akurasi yang paling rendah yaitu 79,55%. Untuk hasil tesnya sendiri di sini masih sama ya, yang salah di bagian indeks ke 12393. Untuk yang lainnya masih benar. Nah, ini berarti dari 10 indeks ada satu yang salah. Jadi ukuran kesalahannya 1/10. Nah, untuk akurasinya sendiri yang paling tinggi akurasinya itu di bagian test size 0,2 atau 20%. Mungkin sekian penjelasan tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.